Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan penampakan alam. Ada yang tahu nggak penampakan alam itu seperti apa? Perubahan penampakan alam adalah adanya bencana alam mempengaruhi perubahan lingkungan. Penampakan alam di bumi dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi secara alami melalui peristiwa alam ataupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi beberapa bencana alam dapat saya pertama itu adanya angin puting beliung. Jadi angin puting beliung ini merupakan angin yang kencang yang bergerak melingkar dan secara tiba-tiba. Yang kedua adanya banjir. Nah, jadi banjir itu adalah peristiwa tergenangnya daratan karena volume air yang sangat meningkat. Penyebabnya itu terjadi banjir itu menjadi dua, yaitu adanya faktor alam dan aktivitas masyarakat. Adapun juga beberapa bencana banjir itu membuat masyarakat mengalami sangat banyak kerugian. Yang pertama itu adanya aliran banjir yang deras menyebabkan bangunan dan rumah penduduk tergenang air dan mengalami kerusakan. Kedua itu adalah kerusakan sarana dan prasarana akibat terendam banjir. Meluapnya banjir menyebabkan jalan-jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Seperti yang telah kita lihat di Muratara, tepatnya Sulawesi Utara tersebut, terjadinya bencana banjir yang mengakibatkan orang-orang sulit beraktivitas dalam sehari-harinya dikarenakan banjir yang sangat terus meningkat. Ketiga adanya gunung meletus. Jadi gunung meletus ini terjadi akibat endapan magma di dalam perut yang didorong oleh gas bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung tersebut mengeluarkan awan, debu, dan abu. Yang keempat adanya gempa bumi. Jadi gempa bumi ini merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian itu sampah. Jadi sampah itu dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Karena apa? Karena penumpukan sampah yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Kemudian juga sampah juga bisa kita kelola menjadi sampah organik dan anorganik. Pengelolaan sampah itu untuk apa? Untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian juga adanya aktivitas manusia mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pertama itu adalah pembakaran hutan. Jadi pembakaran hutan ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat beralih, yang berfungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian. Itu adalah penebangan hutan. Jadi penebangan hutan itu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mengapa demikian? Karena hutan menghasilkan kayu yang bermanfaat bagi manusia untuk berbagai keperluan. Manusia dapat juga memanfaatkan kayu melalui kegiatan penebangan. Sebenarnya kegiatan penebangan itu boleh saja, tetapi kita harus memiliki izin dulu dari pemerintah untuk melaksanakannya. Seringkali terjadi penebangan hutan yang tidak memiliki izin. Kegiatan ini juga disebut penebangan liar dan deforestasi. Jadi deforestasi ini biasanya dilakukan untuk aktivitas manusia seperti mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Terakhir itu adanya penambangan. Nah, jadi penambangan ini adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan dan mengambil sumber daya alam yang terdapat di dalam suatu perut bumi. Adapun juga penebangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Sulawesi Utara atau Muratara saat ini menjadi masalah serius karena berdampak pada lingkungan.